kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi di bidang hukum, Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Justitia Training Center, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, memperoleh ilmu, dan pastinya nanti ilmu yang sudah didapatkan dalam pelatihan ini dapat diimplementasikan di satuan kerja yang masing-masing dan di seluruh daerah se-Indonesia. Jadi harapannya jaksa-jaksa muda ini, calon-calon pemimpin masa depan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat mengimplementasikan ilmunya dengan baik sehingga akan menjadi aparat penegak hukum yang adil, profesional, dan juga berintegritas. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Justitia Training Center untuk inisiasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi di bidang hukum bagi 505 calon jaksa se-Indonesia. Ini merupakan hal yang sangat positif untuk penegakan hukum di masa depan Indonesia, dan semoga dengan lahirnya jaksa-jaksa muda yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing akan juga menghadirkan SDM kejaksaan yang unggul, kompeten, dan pastinya akan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Materi hari ini sangat luar biasa karena ada 3 materi yang saya sampaikan, yaitu analisis manajemen konflik, kemudian terkait dengan perma, urutan mediasi, kemudian terkait dengan restoratif justice juga, sangat holistik. Artinya apa? Artinya pembelajaran pada hari ini bisa disampaikan dengan sangat luar biasa, bisa disampaikan dengan materi yang kecukupan waktu yang sangat luar biasa. Hari ini saya menyampaikan materi tentang menyelesaikan proses mediasi secara efektif dan efisien dan menyusun kesepakatan perdamaian. Ya, materi ini penting ya untuk para peserta bagaimana bisa tidak hanya melaksanakan proses perundingan dalam mediasi, tetapi juga menutupnya dengan baik gitu ya. Dan untuk para peserta ya, saya sarankan untuk tetap semangat ya. Apapun hasil mediasi kita tidak bisa menduganya ya, bisa berhasil, bisa gagal. Namun kalau berhasil, ini merupakan reward tersendiri bagi kita sebagai mediator. Kalaupun belum berhasil ya, mediator jangan takut ya. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kita serahkan pada Tuhan apapun hasilnya dan tetap semangat. Kepada para peserta diklat calon jaksa di Badiklat Kejaksaan RI, pesan saya adalah manfaatkan setiap kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan narasumber dengan optimal. Jangan lewatkan, karena mungkin tidak setiap saat Anda akan bertemu dengan para narasumber yang dikumpulkan oleh Justitia Training Center. So, ambil manfaat itu. Saya kira itu yang paling bisa menjadi percepatan dari pengetahuan dan juga bisa menjadi motivasi Anda dalam berperan dalam tugas Anda di masyarakat ke depan. Saya kira sebagai badan pendidikan dan pelatihan profesional untuk profesi jaksa ke depannya, Badiklat itu saya sangat mengapresiasi karena sangat teliti, cermat, dan disiplin untuk mendidik sebelum menurunkan ke dalam tugas, peran, dan fungsi masing-masing. Iya, saya melihat modul dan kurikulumnya juga apa-apa yang dilatihkan itu signifikan dan diperlukan untuk nanti mereka berperan ke depan. Dan saya kira dengan kerjasama dengan Justitia Training Center juga memberikan kesempatan untuk program tersebut bisa terjadi dengan satset, dengan cepat dan juga tepat sasaran.
Halo, saya Lingga Nugraha dan saya turut berbangga dan berbahagia karena menjadi bagian daripada kerjasama antara Justisia dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, di mana hari ini saya menjadi bagian daripada sertifikasi yang diadakan kedua lembaga tersebut dalam rangka memantapkan dan memajukan insan kejaksaan yang semakin mantap, semakin luar biasa. Dan tentunya juga saya mengapresiasi bagaimana kedua lembaga ini bekerjasama dalam penyelenggaraan sertifikasi hukum dan tentunya juga sukses untuk Justisia dan Badiklat Republik Indonesia. Terima kasih. Barusan saja saya mengisi materi dalam pelatihan mediator kali ini yang bertemakan mengatasi deadlock atau kebuntuan dan mengatasi pihak yang beremosi. Bahwa urgensi materi ini adalah dalam proses mediasi bisa terjadi deadlock atau kebuntuan dalam proses mediasi tadi. Yang mana kebuntuan tadi ada pihak-pihak yang emosinya terlalu tinggi sehingga pihak yang lain tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkannya dengan baik sehingga terjadilah deadlock atau kebuntuan. Ya. Nah, ketika terjadi deadlock atau kebuntuan di sini, maka peran mediator sangat penting dan menentukan bagaimana seorang mediator tadi ya, membuat suasana yang deadlock, yang buntu tadi menjadi cair dan pihak yang beremosi tadi menjadi turun. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh mediator dalam rangka mengatasi kebuntuan dan juga pihak yang beremosi. Yang pertama adalah teknik yang disebut dengan teknik reframing, yaitu teknik pembingkaian ulang, di mana seorang mediator harus bisa membingkai ulang apa yang disampaikan oleh salah satu pihak agar supaya yang disampaikannya tadi tidak terkesan menyalahkan pihak yang lain. Ya. Misalnya kalau seseorang pihak pertama mengatakan, pihak penggugat mengatakan bahwa saya ingin ganti rugi uang sebesar 500 juta rupiah. Jadi sebagai mediator bisa menyampaikan bahwa apakah ya, yang Bapak atau Ibu tuntut tadi jika tidak terpenuhi, solusi apa yang Bapak Ibu inginkan? Yang pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi pihak pertama mengatakan bahwa dia menginginkan agar supaya tidak ada lagi korban serupa seperti yang dialaminya. Nah, maka sebagai mediator disampaikan, oh iya saya memahami keinginan dari Bapak dan Ibu tadi. Dalam hal ini Bapak dan Ibu ya kan sudah mengalami suatu kerugian yang kami juga pahami. Oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu inginkan ke depannya agar supaya hal itu tidak terulang lagi. Jadi menggeser dari posisi kepada masa depan. Ya. Terus yang ketiga, ada juga teknik, yaitu teknik yang disebut dengan active listening. Teknik active listening ini adalah seorang mediator dalam suasana kebuntuan dan adanya emosi yang berlebihan dari para pihak, maka dia wajib menerapkan teknik active listening, yaitu teknik mendengarkan secara aktif dari pihak yang beremosi tadi, agar supaya emosi yang tadi disampaikan oleh pihak yang beremosi tadi dalam active listening bisa dibuat sedemikian rupa setelah didengar oleh mediator untuk mengarahkannya dengan kata-kata yang tidak menyerang salah satu pihak. Dan prinsipnya mediator dalam mengatasi semua ini tetap menjaga netralitas dan imparsialitas agar supaya proses mediasi tetap berlangsung seimbang. Sertifikasi kompetensi yang hari ini dilakukan di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang diikuti oleh 505 calon jaksa di lingkungan kejaksaan, saya yakin ini akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama kepada calon-calon jaksa dengan kompetensi-kompetensi yang hari ini diikuti
sertifikasi kompetensinya. Di antaranya adalah kompetensi mediator, perancang kontrak, analis hukum, dan lain sebagainya. Ini saya yakin akan bermanfaat secara pribadi untuk para calon jaksa dan secara umum tentu untuk mendukung tugas teman-teman jaksa pada saat nanti sudah ditugaskan sebagai jaksa. Sehingga pada saat menjalankan tugas, para jaksa didukung dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan di dalam menjalankan tugas sebagai jaksa. Apresiasi yang luar biasa hari ini kami berikan kepada LSP Hukum Indonesia dan LSP Justitia dalam kegiatan sertifikasi kompetensi di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, melibatkan 44 asesor kompetensi dengan 505 peserta sertifikasi kompetensi dengan puluhan TUK yang disiapkan untuk 6 skema sertifikasi yang hari ini dilaksanakan di lingkungan kejaksaan untuk calon-calon jaksa. Saya yakin tidak mudah menyiapkan ini secara teknis karena kecil atau besar pelaksanaan sertifikasi syaratnya sama, yaitu harus menerapkan SOP dengan sesuai. Selamat bertugas kepada para asesor dan sekali lagi selamat kepada LSP Justitia dan LSP Hukum Indonesia. Hari ini saya ditugaskan oleh LSP Justitia untuk menjadi asesor kompetensi bagi para kejaksaan, khususnya dalam rangka untuk certified dari mediator. Nah, adapun dari certified mediator tersebut, adapun urgensi dari kejaksaan tentunya ini juga berkaitan dengan KUHP dan KUHAP yang baru saat ini, yang baru saja berlaku di tahun 2026 ini, yang dimana sangat mencondong kepada proses restoratif justice, yang tentunya dengan adanya sertifikasi mediasi kepada para kejaksaan, tentunya hal-hal tersebut membantu kejaksaan di dalam rangka untuk memberikan suatu titik tata cara untuk mempertemukan bagaimana perdamaian oleh diantara para pihak, yang dimana tentu hal-hal tersebut tentu juga tidak melanggar dari peraturan perundang-undangan. Jadi saya melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh LSP Justisia khususnya kepada para kejaksaan tentu ini sangat bermanfaat nantinya buat ke depan, tidak hanya bagi para kejaksaan itu sendiri tetapi juga di dalam rangka untuk membenahi konsep hukum yang ada di Indonesia khususnya di pidana. Halo Sobat Justisia, perkenalkan nama aku Adinda. Nama aku Iputu Andika Sanjaya. Kita dari kelas Mediator. Kesan-pesan yang aku rasakan selama mengikuti pembelajaran dari Justisia Training adalah yang pertama, sangat merasakan manfaat dari adanya pembelajaran mediator ini. Kenapa? Karena sangat bermanfaat, apalagi kita sebagai jaksa kedepannya akan mengatasi perkara-perkara pada bidang pidana umum yang dipercayakan sebagai fasilitator dalam perkara restoratif justice. Kemudian juga pada bidang-bidang lainnya yang sangat berguna bagi kami dalam menjalani tupoksi kami sebagai jaksa ke depannya. Selain itu, WI yang disediakan oleh Justisia juga sangat berkompeten, profesional, dan materi yang disajikan juga mudah dipahami, penyampaian juga asik. Semoga ke depan Justisia dapat melahirkan mediator-mediator yang handal dalam penyelesaian hukum yang ke depannya sangat kompleks.